Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai lanjutan dari PLSQL. Untuk materi yang pertama, kita akan mereview kembali perintah-perintah DML. DML nanti yang akan kita bahas atau akan kita review adalah perintah insert, update, delete, dan merge. Seperti yang telah kita ketahui, perintah insert secara umum rata-rata seluruh database untuk dasar perintah insertnya kurang lebih sama. Yang pertama yaitu secara eksplisit sintak insert umumnya adalah perintah insert into nama tabel, kemudian dilengkapi dengan kolom-kolomnya, value, dan isi dari value yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian secara implisit, kebanyakan juga tanpa menuliskan kolom pada tabelnya. Insert into employees dan tidak menuliskan kolom-kolom yang harus diisi. Kemudian value, isi dari value yang akan dimasukkan ke tabel. Untuk update juga kurang lebih sama. Update nama tabel set kolom yang akan diupdate. Kalau dia lebih dari satu, tinggal koma, kolom apa lagi, dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi dengan kondisinya menggunakan where untuk memfilter data mana saja yang harus diupdate. Begitu juga dengan delete. Untuk delete sendiri kurang lebih sama dengan DBMS lainnya. Delete from nama tabel, kemudian kondisinya. Lalu merge. Merge adalah statement yang digunakan untuk menambahkan data baru pada tabel target atau perintah update ke tabel target berdasarkan perbandingan antara data tabel target dan tabel sumbernya. Untuk perintah merge menggunakan klausa when untuk menentukan aksi apa yang harus dilakukan, misalnya insert atau update. Kita akan membuat tabel bonus yang isi kolomnya adalah employee ID dan bonus. Pada tabel yang sudah kita buat tadi, pada bonus, diisikan data dari tabel employees yang dimasukkan employee ID-nya saja. Selanjutnya, proses merge data antara tabel employees dan tabel bonus. Pada perintah merge ini akan diperiksa apakah employee ID yang ada di tabel bonus ada pada tabel employee. Jika ada atau jika sesuai, maka pada tabel bonus akan dilakukan proses update, yaitu kolom dari bonus akan diisi dengan salary yang ada di employee dikali 0,05. Sehingga jika dieksekusi, maka hasilnya seperti pada tabel berikut. Selanjutnya kita akan melakukan proses demo dari penjelasan yang sudah kita bahas tadi. Kita login dulu ke skema HR. Selanjutnya kita buat tabel bonus. Tabel bonus masih kosong. Selanjutnya kita isikan data pada tabel bonus. Kita ambil dari tabel employees. Baik, ini harusnya MID tadi ya. Karena di bonus saya buat MID kolomnya. Ada kesalahan penulisan nama tabel. Baik, ada 88 baris data yang berhasil dimasukkan ke tabel bonus. Yang dimasukkan baru MID. Tadi waktu kita buat tabel bonus ada kolom MID sama bonus. Bonusnya berarti di tabel bonus itu masih kosong sekarang. Jadi untuk mengisi kolom bonus kita akan menggunakan statement merge. Sebelum itu kita lihat dulu data yang ada di tabel bonus. Nah, di sini bonusnya masih kosong semua, total ada 88 baris data. Selanjutnya, kita lakukan perintah merge yang tujuannya untuk mengupdate data bonus supaya terisi. Berarti perintahnya merge diikuti dengan update.
Selanjutnya kita eksekusi. Set keywordnya kurang. Selanjutnya kita lihat isi dari tabel bonus. Kita lihat kolom bonus sudah berisi dari operasi perkalian antara salary dan 0,05. Lalu bagaimana kalau kita kombinasikan dengan insert? Ketika sesuai, misalnya MID yang ada di bonus sama dengan employee ID yang ada di tabel employee, maka prosesnya adalah update. Tetapi ketika MID yang ada di bonus tidak sama dengan MID yang ada di employees, maka perintahnya adalah insert. Perintah insertnya itu bonusnya dibuat 0. Oke, totalnya ada 107 yang berhasil di merge. Kita lihat hasilnya, mana yang akan berisi atau bernilai bonusnya, mana yang bernilai 0. Bisa kita lihat hasilnya ada yang 0 dan ada yang tidak 0. Yang 0 ini dikarenakan sebelumnya di tabel bonus tidak ada employee ID-nya, tetapi yang berisi atau tidak 0 karena sebelumnya di kolom MID sudah memiliki employee ID. Materi selanjutnya adalah mengambil data dari PLSQL. Untuk mengambil data nanti kita akan menggunakan perintah select. Dan kita tidak bisa menggunakan langsung perintah DDL dan DCL di dalam PLSQL seperti create table, alter table, drop table, grant, revoke. Itu tidak bisa dilakukan pada PLSQL. Walaupun di dalam PLSQL kita tidak bisa menggunakan secara langsung perintah-perintah DDL dan DCL seperti perintah DML, tetapi kita masih bisa menggunakan perintah execute yang diikuti perintah DDL ataupun DCL untuk mengeksekusi perintah-perintah DDL dan DCL. Untuk mengambil data dari tabel, kemudian kita ambil hasilnya dan dimasukkan ke dalam PLSQL, kita bisa menggunakan perintah select into. Jadi setelah into itu nama variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil perintah select. Ini contoh penggunaan klausa select into. Di dalam declare kita tentukan nama variabel dan tipe datanya. Kemudian di dalam bagian executable-nya dilakukan perintah select into. Maksud dari perintah ini adalah hasil select last name akan disimpan ke dalam variabel vemp_lname. Dan hasil dari vemp_lname akan dikeluarkan pada dbms output. Kita juga harus memperhatikan pada bagian select dan into-nya. Jika kita ingin menampung hasil select itu ke dalam beberapa variabel, ketika select juga harus disesuaikan. Ya, misalnya vemp higher date berarti select-nya juga harus ada higher date. Kemudian vemp salary juga harus ada. Berarti antara select dan into harus sesuai. Jika perintahnya seperti ini, maka akan menghasilkan pesan error karena kita lihat select salary into vSalary from employees. Ini menghasilkan lebih dari satu baris data. Sedangkan vSalary itu tipenya adalah sama dengan tipe salary atau bukan tipe data yang lebih dari satu data. Selain itu, kita juga bisa mengkombinasikan perintah select menggunakan variabel-variabel yang sudah ditetapkan nilainya sebelumnya sebagai kondisi. Misalnya, kita lihat contoh select sum salary berarti dia menghitung total gaji dan hasil totalnya itu disimpan pada variabel vSumSal. Kemudian di filter yang departemen ID-nya sama dengan
VDEPNO. VDEPNO ini adalah nilai yang ditentukan di awal pada declare bernilai 60. Ini beberapa guideline yang harus kita pahami ketika ingin mengambil data dari proses PL/SQL. Yang pertama, setiap akhir satu perintah SQL diakhiri dengan tanda titik koma, dan jika kita ingin menyimpan hasilnya ke dalam sebuah variabel, maka kita harus menambahkan perintah into di dalam select, dan perintah where bersifat opsional jika dibutuhkan. Antara jumlah variabel yang ada di dalam klausa into harus kita sesuaikan dengan kolom-kolom yang di-select. Posisi dan tipe datanya juga harus sesuai antara data yang di-select dan variabel yang ada di dalam into. Dan tipe data dari variabel yang digunakan untuk menyimpan data-data dari hasil perintah select juga harus disesuaikan. Usahakan menggunakan %type supaya kompatibel dengan apa yang di-select. Yang perlu diperhatikan, nama dari variabel jangan sampai sama dengan nama kolom-kolom yang ada di dalam tabel yang di-select. Karena sistem akan bingung apakah ini sebuah nama kolom atau nama variabel. Jadi, usahakan mengikuti guideline yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan melakukan demo bagaimana cara mengambil data dalam perintah PL/SQL. Kita lihat VFName dan VLName itu menampung dari perintah select. Untuk VFName itu menampung first name, untuk VLName menampung last name. Dan hasil dari VFName dan VLName akan dikeluarkan pada output. Kita lihat hasilnya seperti apa. Tidak pakai titik 2 sama dengan, tapi pakai sama dengan karena dia ada di dalam perintah select. Oke, sudah jadi, tapi belum muncul karena kita belum set server outputnya. Ini hasil dari perintah yang kita tuliskan tadi. Nama Matthew Weiss. Matthew adalah first name, Weiss adalah last name. Selanjutnya kita coba contoh lain. Misalnya kita ingin menampilkan total dari pegawai atau employees yang ada di tabel employees. Kita buat variabel VTIMP untuk menampung total pegawai yang ada di tabel employees. Baik, kita lihat hasilnya. Total pegawai yang ada di tabel employees ada 107 pegawai. Materi selanjutnya adalah cara memanipulasi data pada PL/SQL. Pada dasarnya, cara manipulasi data pada PL/SQL juga sama dengan DML biasa. Bedanya hanya perintah DML yang biasa kita gunakan dimasukkan ke dalam blok. Untuk memanipulasi data, kita juga menggunakan perintah DML, yaitu insert, update, delete, merge. Kita lihat contohnya, tidak jauh beda dengan perintah DML biasa. Bedanya di sini hanya diawali dengan begin sampai diakhiri dengan end. Bedanya itu saja. Di dalam perintah DML-nya sama persis. Bedanya yang lain, nantinya kita juga bisa menentukan nilai-nilai yang mau ditambahkan ke dalam tabel dengan cara membuat variabel, dan variabel itu langsung diisi dengan sebuah nilai. Kemudian di dalam value-nya di sini kita masukkan atau panggil variabel yang sudah kita tentukan nilainya tadi.
Begitu juga dengan update, kurang lebih sama. Pertama ada deklarasi variabel salary, peningkatannya 800, kemudian perintah update. Nah, ketika di-update, salary yang lama ditambah salary tambahan. Delete juga seperti itu. Merge kurang lebih sama. Biasanya kalau kita menggunakan blok atau subprogram, informasi berapa baris yang terpengaruh dengan adanya perintah DML biasanya tidak akan terlihat. Beda dengan tanpa PLSQL. Biasanya kelihatan di bawah berapa yang terpengaruh. Untuk itu, kita dapat menggunakan informasi yang dihasilkan dari kursor untuk menampilkan berapa baris yang terpengaruh dengan adanya perintah DML. Setiap kali perintah SQL dieksekusi, Oracle Server akan mengalokasikan lokasi memori untuk penyimpanan statement SQL tadi. Lokasi memori tersebutlah yang disebut dengan implicit cursor. Permasalahannya, kita tidak bisa mengakses lokasi memori tersebut secara langsung, karena lokasi memori tersebut secara otomatis diatur oleh Oracle Server. Tetapi, kita bisa menggunakan atribut dari kursor implicit tadi untuk mencari tahu berapa banyak hasil dari proses SQL yang terjadi. Tetapi kita bisa menggunakan atribut kursor implisit tersebut untuk melihat berapa banyak baris yang terpengaruh dari SQL statement yang diproses tadi. Tipe dari kursor ada dua. Yang pertama adalah implicit cursor dan yang kedua adalah explicit cursor. Implicit cursor didefinisikan langsung oleh Oracle untuk perintah-perintah DML dan menghasilkan satu baris keluaran. Tapi kalau explicit cursor didefinisikan langsung oleh programmer PLSQL dan menghasilkan lebih dari satu baris output. Atribut kursor secara otomatis menghasilkan variabel yang digunakan untuk mengevaluasi apa yang terjadi setelah proses perintah DML. Atribut ini digunakan hanya pada PLSQL, tetapi tidak di dalam perintah SQL. Maksudnya, kalau kita hanya menuliskan perintah SQL tanpa menggunakan blok, kursor atribut ini tidak diperlukan. Tetapi kalau kita menggunakan PLSQL, kita bisa menggunakan atribut dari kursor yang dihasilkan. Dengan menggunakan kursor atribut, kita dapat menguji keluaran dari SQL statement yang dibuat. Ini atribut kursor yang dihasilkan dari implicit cursor. Ada SQL found, ada SQL not found, ada SQL row count. Atribut SQL found menghasilkan nilai true jika hasil dari SQL statement mengembalikan satu baris data. Lalu SQL not found itu kebalikannya, menghasilkan nilai true jika tidak menghasilkan apa-apa atau tidak ada hasil yang terpengaruh. Kemudian SQL row count menghasilkan berapa banyak baris yang terpengaruh akibat dari SQL statement yang diproses. Yang pertama, contoh penggunaan implicit cursor untuk informasi SQL row count atau jumlah data yang terpengaruh akibat dari proses delete. Dan ini contoh untuk SQL row count hasil dari perintah update. Dan ini untuk perintah insert. Selanjutnya kita akan melakukan demo program. Pertama, kita copy tabel employees supaya tabel employees-nya tidak terpengaruh akibat dari perintah DML nanti yang kita lakukan. Saya buat namanya copy M. Ini adalah perintah untuk proses copy tabel employees. Saya ambil seluruh data yang ada di tabel employees. Kita lihat isi dari tabel copy employee dulu. Baik, sudah muncul semuanya ya. Total ada 107 baris data. Kita lihat juga departemen ID-nya. Oke, ada yang sama, ada yang tidak. Selanjutnya, kita coba buat anonymous block untuk proses DML. Misalnya kita buat vdep ID atau variabel departemen ID, 110. Selanjutnya kita lakukan proses det.
Kalau kita tulis seperti ini saja, kita tidak akan tahu berapa banyak baris data yang berhasil diupdate. Untuk mendapatkan informasi berapa banyak data yang berhasil diupdate, kita bisa menggunakan implicit cursor. Kita lihat hasilnya. Setelah 500 ada titik koma. Oh, kita hapus dulu. Karena ini masih satu baris perintah. Typo nama tabel. Oke, bisa kita lihat ada dua data berhasil diupdate. Apakah benar? Kita lihat di atas, yang saya ambil tadi adalah 110. Departemen ID-nya ada 2. Kita lihat lagi, apakah salary-nya berubah menjadi 500? Employee yang departemen ID-nya 110, salary-nya berubah menjadi 500. Dan kebetulan memang ada 2. Materi selanjutnya adalah Transaction Control Statement. Transaksi adalah sebuah daftar operasi database yang harus dieksekusi seluruhnya atau tidak sama sekali. Guna transaction adalah untuk memastikan integritas data agar tetap konsisten. Sebagai ilustrasi pada transaksi bank, secara umum transaksi pada sebuah bank akan mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu mengurangi saldo pengirim, kemudian menambah saldo penerima, dan mencatat transaksinya ke dalam jurnal transaksi. Lalu apa yang terjadi jika saldo pengirimnya tidak mencukupi? Apakah masih tetap akan dikirim dan ditambahkan ke dalam saldo penerima dan juga dicatat di jurnal transaksi atau bagaimana? Itulah gunanya Transaction Control Statement, untuk memastikan data-data yang dikurangi, ditambahkan, dan dicatat tetap dalam keadaan konsisten atau benar. Kalau seluruhnya tidak ada masalah atau bisa dieksekusi prosesnya, maka seluruh proses di dalam transaksi itu akan dijalankan, yaitu diakhiri dengan tanda commit. Tetapi jika ada salah satu proses yang gagal, maka wajib dikembalikan ke keadaan sebelum proses transaksi itu terjadi. Karena kalau kita mengirimkan uang di dalam transaksi sebuah bank, kalau gagal otomatis harusnya dikembalikan lagi ke kondisi awal. Kalau dikurangi maka akan bermasalah. Ada 3 statement utama dalam transaction control. Yang pertama adalah commit, kemudian rollback, dan save point. Commit itu digunakan untuk mengubah database secara permanen. Pada dasarnya, kalau kita menggunakan sebuah DBMS, biasanya sudah auto commit atau otomatis di commit tanpa harus menuliskan perintah commit. Lalu rollback itu digunakan untuk membatalkan perubahan yang terjadi di dalam database. Sebagai contoh, misalnya ada insert, kemudian di rollback, kemudian insert lagi, dan commit. Jika contohnya seperti ini, maka otomatis yang akan dieksekusi hanya yang insert into yang kedua. Karena yang pertama itu statusnya di rollback. Kemudian save point. Save point itu digunakan untuk menandai titik-titik di mana transaksi itu terjadi. Ya, misalnya dalam baris contohnya, pertama ada insert, kemudian ada save point 1, kemudian ada insert lagi, save point mysp2, kemudian ada perintah rollback mysp1, kemudian insert dan commit. Jika contohnya seperti ini, maka yang akan dieksekusi adalah insert yang pertama dan insert yang keempat. Karena save point mysp1 ini diarahkan ke setelah insert yang pertama. Otomatis insert kedua dan ketiga tidak akan diproses karena sudah dibatalkan atau di rollback. Sehingga yang insert pertama dan insert terakhir tetap akan dieksekusi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan demo. Yang pertama kita pastikan dulu kalau auto commit-nya itu harus off. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah show auto commit. Oke, kondisi site ini auto commit-nya immediate atau on. Nah, harus kita off-kan dulu dengan cara set auto commit-nya off. Oke, kondisi saat ini auto commit-nya off.
Selanjutnya kita siapkan contoh data yang akan kita gunakan untuk mendemokan transaction control statement ini. Kita akan menggunakan tabel copy employee. Kita lihat dulu apa isi tabel dari copy employee. Kita filter saja untuk data yang akan kita gunakan. Kita ambil yang departemen ID-nya 100. Ada 6 data. Nah, di sini nanti akan kita gunakan sebagai sampel data untuk kita lakukan proses update. Yang pertama, kita coba lakukan proses update untuk kita lihat yang berbeda dari bawah saja. Misalnya untuk yang 113 employee ID-nya ya. Misalnya kita ganti menjadi 3000. Oke, satu data atau satu baris sudah terupdate. Tetapi kalau seperti ini karena auto commit-nya off, sebetulnya dia masih bersifat temporary. Oke, di sini sudah terubah tapi sifatnya masih sementara karena belum ada perintah commit. Coba kita tambahkan perintah rollback. Apakah hasilnya akan kembali ke data asli? Oke, kita lihat hasilnya kembali ke data asli karena belum ada perintah commit. Kemudian di rollback. Kemudian kita contohkan lagi. Misalnya kita update tetap 3000. Sudah diupdate. Tetapi belum ada perintah commit. Kalau kita lakukan perintah rollback seperti tadi, dia akan kembali ke data semula. Tetapi kalau kita berikan perintah commit, kita lihat hasilnya apakah dia kembali ke data semula yaitu 6900 atau tetap 3000. Oke, kita lihat hasilnya menjadi 3000 atau berubah setelah di commit. Berikutnya adalah save point. Untuk save point saya demokan pada Anonymous Block. Di sini saya akan membuat 4 buah update ke employee ID yang berbeda. Kita ubah menjadi 1000 semua untuk salary-nya. Kemudian di antaranya kita berikan save point. Lalu saya berikan perintah rollback to save point 2. Kalau seperti ini, maka yang akan diupdate adalah update yang pertama dan update yang kedua. Karena untuk update yang ketiga dan keempat itu sudah di rollback. Kita lihat hasilnya. Yang di-update adalah yang 108 dan 109. Untuk 110 sama 111 datanya tetap. Jadi itu beberapa materi yang kita pelajari pada video ini. Jangan lupa subscribe dan selalu ikuti channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.